Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Safana dengan NIM 1010724076. Pada kali ini saya akan membahas terkait manusia dalam perspektif Islam. Jadi dalam pandangan Islam, manusia itu didefinisikan sebagai makhluk mukhalaf, muharam, muhayyar, dan mukjizat. Jadi manusia itu adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan tujuan manusia diciptakan itu untuk apa. Jadi dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Selain tujuan, dijelaskan juga awal mula atau asal mula penciptaan manusia itu dari apa. Jadi manusia tuh awal mulanya tuh diciptakan dari tanah sesuai Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, dan dijelaskan juga bahwa manusia itu diciptakan juga dari sperma yang dimana ruhnya itu ditiupkan di dalam kandungan, ya itu kayak di dalam Quran surat At-Tariq ayat 6-7. Selain itu di dalam Islam juga dijelaskan itu kedudukan manusia. Jadi manusia itu memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai Abdullah atau hamba Allah dan sebagai khalifah. Jadi manusia sebagai Abdullah itu dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi ya, kita sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah kan. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini dijelaskan bahwa manusia itu sebagai khalifah. Jadi khalifah pertama di bumi ini tuh Nabi Adam, dan ya tugas sebagai khalifah itu pertama kali diberikan itu kepada Nabi Adam. Jadi kepada Nabi Adam, dan selain itu manusia juga memiliki tanggung jawab. Jadi selain tanggung jawab kepada diri sendiri, kita juga memiliki tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah atau berhubungan baik dengan Allah atau hablum minallah, dan berhubungan baik dengan sesama manusia atau hablum minanas. Jadi sia-sia kalau misalnya kita memiliki hubungan baik dengan Allah tapi kita nggak punya hubungan baik dengan manusia, dan begitu pun sebaliknya. Tapi nggak hanya itu, ternyata manusia itu memiliki tanggung jawab sebagai ya atas dirinya dia sendiri sih manusia itu. Jadi setiap amalan dan perbuatannya itu akan dihisap di hari akhir nanti. Makanya kita tuh harus mempunyai tujuan hidup, biar kita tahu tujuan hidup kita apa dan jelas, biar hidup kita nggak sia-sia dan banyak amal buruk kita yang akan dihisapkan deh. Jadi dalam perspektif Al-Quran, ya manusia itu tujuannya itu dapat diuraikan sebagai perjalanan spiritual yang mendalam dan komprehensif. Jadi Allah menegaskan bahwa manusia itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, mematuhi perintahnya, dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, kalau misalnya kita memiliki tanggung jawab itu, jadi kalau misalnya itu kita juga harus, menurut Islam itu seperti apa kan, kita harus tahu karakter ideal manusia itu seperti apa. Jadi ternyata di dalam Islam juga dijelaskan bahwa manusia yang ideal itu adalah sosok muhsin, yaitu orang yang senantiasa berbuat baik dengan kesadaran ilahiyah. Jadi dia mengabdi kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, dan mencerminkan nilai-nilai akhlak mulia dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, di dalam Islam itu manusia diciptakan sebagai hamba dan khalifah di bumi untuk beribadah kepada Allah, dan ia bertanggung jawab atas semua amal dan perbuatan yang dia lakukan selama di dunia ini. Jadi akan dihisap semua amalnya, dan ya kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan antar sesama manusia atau hubungan dengan Allah. Dan ya sosok ideal juga dijelaskan bahwa itu adalah seorang muhsin. Sekian penjelasan terkait manusia dalam perspektif Islam. Tapi sebelumnya di dalam Islam juga ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia, yaitu yang seperti di awal udah disebutkan di surat Al-Mu'minun Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang dimana bunyinya itu walaqad khalaqna insana min sulalati min zini summa ja'alnahu
nutfatan fi qari makin. Terus summa khalaqna nutfata ala khota fa khalaqna ala qota mudghata fa khalaqna mudghata izaman fakhasana izama lahman summa anasanahu khalaqa akhar fatabarakallahu ahsanu khaliqin, yang artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, dan kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.